Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua kita untuk membahas mengenai soal TIU tentang tes figural. Di sini kita akan membahas khususnya tentang jenis dari figural untuk gambar berseri. Kita akan membahas 12 soal. Soal yang pertama, perhatikan seri gambar berikut dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang menjadi soal. Di sini banyak sekali gambarnya. Yang pertama kita amati tanda panahnya. Ini kan tanda panah berarah ke kanan, lalu berarah ke atas. Artinya dia dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam dan rotasinya 90 derajat. Lalu berarah ke kiri. Jadi nanti ada panah selanjutnya arah ke bawah ke sini ya. Arah ke bawah dan warnanya kan ini hitam, berarti putih lagi ke sini. Jadi yang arah ke bawah tanda putih itu adalah A, C, D, E. Yang B kita eliminasi. Untuk yang selanjutnya ini kan ada 4 ya, ada bulatan ini. Ini kan pindah ke sini, lalu pindah lagi ke bawah. Berarti nanti terakhir pindah ke sebelah sini pojok kiri. Ini untuk bulatan yang ada silangnya di tengah. Yang ada silangnya di tengah itu berarti kemungkinan yang A, C, dan E. Yang D kita eliminasi. Lalu di sini ada lingkaran kecilnya kan tetap. Ini tetap, berarti tetap memang. Yang pilihan juga tetap semua. Lalu kita tinggal tentukan. Tadi kita kan sudah merotasikan yang ini, yang lingkaran ada palangnya gitu ya. Sebelumnya itu kan ada segi 6-nya. Berarti ini ada segi 6 mengikuti. Ini juga nanti harus di sini ada segi 6 yang mengikuti ini. Ada segi 6 mengikuti. Berarti yang sebelumnya itu segi 6 itu yang A, yang C. Kalau yang E ini jelas salah ya, karena bukan segi 6 di sininya nih. Harusnya di sini segi 6. Berarti pilihannya tentang A dan C. Kita amati lagi di sini lingkaran kecil di dalam. Lingkaran kecil di dalam, geser lagi ke kiri, geser ke atas, berarti geser harusnya di sini nih. Lingkaran kecil. Jadi yang ada lingkaran kecilnya di dalam lingkaran berarti ya, yang C. Karena ada lingkaran kecil. Itu berotasi ke atas terus ya. Jawaban tepat adalah C. Soal yang kedua, perhatikan seri gambar berikut dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari seri gambar sebelumnya. Yang pertama kita perhatikan di sini lingkarannya ada satu, terus menjadi ada dua, menjadi ada tiga. Berarti di sini nanti lingkarannya ada empat, satu, dua, tiga, empat. Yang empat itu kan B, C, D, E. Berarti yang A jelas salah. Selanjutnya kita perhatikan di sini kotak yang bawah. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kotak. Terus berubah jadi 4 kan. Berubah jadi 3. Jadi di sini nanti tinggal 2 yang kotak di bawah. Yang tinggal 2 itu berarti yang C, D, E. Yang B jelas salah. Lalu kita analisis lagi, perhatikan di sini. Setelah lingkaran kecil ini ada kotak hitam. Ini juga kan ada kotak hitam. Ini juga ada kotak hitam. Berarti setelah lingkaran harus ada kotak hitam. Berarti yang E itu kan ada kotak hitam. Yang D ini kan kotak putih, jadi salah kan. Jadi yang D kita eliminasi. Tinggal pilihannya C atau E, karena kan ada kotak hitamnya juga yang C. Selanjutnya kita analisis lagi di sini kotak hitam yang ini. Ini kan dua kotak hitam. Terus dia itu kan bergerak ke sini, kotak hitamnya pindah. Kotak hitam itu pindah ke sini, geser satu. Berarti kan ini jadi sini terenggang. Nah, ini geser lagi kotak hitamnya menjadi di tengah kan ini. Ini menjadi tengah nih. Lalu ini kan yang dua ini geser ke kanan satu jadi di sini. Dan harus ada kotak hitam di sebelah kirinya, harus jangan putih semua berdampingan kan. Jadi di sini muncul kotak hitam satu nih. Ini muncul kotak hitam satu. Jadi intinya kotak hitamnya itu bergerak ke kanan.
Maka untuk menentukan pergerakannya kan berarti gambar yang terakhir ini, kan kita kotak hitam punya satu di sini. Berarti dia nanti pindah ke sini. Berarti yang sebelah ini itu putih, di sininya putih nih. Di sini harus hitam. Berarti nanti putih lagi, hitam lagi, putih, hitam. Nah, gambar yang seperti itu adalah berarti putih dulu. Putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Itu yang E kan. Putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Karena yang C itu hitam, putih. Jawabannya yang E. Kita masuk di soal yang ketiga. Perhatikan seri gambar berikut dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang menjadi soal. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus menentukan gambar yang keenam. Bila kita perhatikan di sini kan yang mirip itu kan 1 mirip dengan 3 kan. Mirip dengan 5. Jadi selang-seling. Kenapa mirip? Karena kotak hitamnya ada 2 yang hitam. 3 juga ada 2. 5 juga yang ada 2. Berarti kita sekarang fokus ke bagian kotak variasi 2 dan 4. Berarti di sini nanti kelanjutannya melanjutkan variasi 2, 4 jadi ke 6. Di sini variasinya dari 2 ke 4 itu kan hanya ada satu kotak hitam dan satu lingkaran hitam. Berarti yang ke-6 juga nanti ada satu kotak hitam, ada satu lingkaran hitam. Berarti yang E jelas salah karena ada 2 kotak hitam. Yang A juga salah karena ada 2 kotak hitam. Jadi kemungkinannya yang B, C, atau D. Sekarang kita hitung di sini yang kotak kedua. Di sini kan kotak putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Lalu kotak putih yang keempat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata dari 12 menjadi 9, berarti kan berkurang 3 kan. Dari 9 dikurangi 3 lagi berkurang 3, berarti jadi 6 di sini. Ada 6 kotak putih harusnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak putih. Tinggal kita tentukan dari B, C, D, manakah yang kotak putihnya ada 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata yang ada 6 itu yang B. Jadi jawabannya adalah B. Kita masuk di soal yang keempat. Perhatikan seri gambar berikut dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang menjadi soal. Di sini ada 3 gambar. Kalau kita perhatikan ini kan hubungannya ya. Gambar pertama itu hubungannya dengan gambar ketiga. Jadi nanti kita harus mencari hubungan gambar kedua berubahnya jadi seperti apa. Sesuai dengan hubungan gambar 1 dengan gambar 3. Gambar 1 itu yang berubahnya kan ini ada segitiga yang putih. Ternyata dia berubah jadi segitiga hitam. Yang hitamnya ini kan hitam berubah jadi putih. Hitam berubah jadi putih. Maka berlaku untuk gambar 2 menjadi gambar keempat. Di sini yang yang putih berubah menjadi segitiga yang hitam. Arahnya ke arah kanan. Berarti kalau tidak A, D, E, yang B dan C jelas salah. Lalu di sini yang hitamnya jadi putih semua ya, jadi putih semua. Dan di sini kan gambar yang kedua dari 1 ke 3 nih. Ini kan tetap hitam putih, ini juga tetap hitam putih. Maka ini juga nanti tetap putih hitam. Tinggal kita cari dari A, D, E yang putih hitam itu mana? Berarti A dan E kan, yang putih hitam ininya nih. Ini putih hitam. Berarti yang D salah. Lalu hubungannya kan ini tetap lingkarannya 1 kan. Ya lingkarannya di sini juga 1 yang A. Sedangkan yang E itu kan ada 2 double, jadi salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita masuk di soal yang kelima. Ditentukannya gambar selanjutnya. Kita perhatikan, di sini ada bagian pertama, ada bagian kedua.
bagian pertama dan keduanya ini yang bergelombangnya kan paling bawah ada dua. Satu, dua, yang ini yang bergelombang. Atasnya tetap mulus kan, satu, dua, tiga, ini mulus. Tinggal kita cari manakah dari A, B, C, D, E yang gelombang atasnya tiga mulus. Berarti yang A itu benar, yang B juga masih benar, yang C sudah salah ya kan, ini kan bergelombangnya tidak beraturan nih. Nah, berarti yang C salah, yang D masih kemungkinan benar, yang E juga kemungkinan masih benar. Itu untuk analisis yang pertama. Kita analisis yang kedua, gelombang bawahnya yang tidak beraturan ini ada dua kan, satu, dua. Maka yang ada dua itu A juga masih benar, ini satu, dua. Yang B juga masih benar, satu, satu, dua. Lalu yang D juga benar, ada satu, ada dua. Yang E ini kan ternyata ini mulus. Harusnya kan ini tidak beraturan. Jadi ini salah. Kita coba cari lagi analisis hitam hitam putihnya. Di sini hitamnya yang kiri kan naik satu, yang kanan juga naik satu ya. Terus naik satu, naik satu. Setelah naik dia turun, maka gelombang yang selanjutnya hitamnya harusnya di sini nih, paling atas. Dan yang hitam keduanya harusnya jatuh ke bawah. Berarti kita lihat yang kirinya hitamnya paling atas, yang kanannya hitamnya di tingkat kedua. Berarti yang A masih benar, ini kan di atas, ini tingkat kedua benar. Yang B itu salah, karena ini kan ternyata hitamnya di atas, ini salah. Berarti yang B kita eliminasi. Jadi kemungkinannya tinggal A dan D. Untuk A dan D kita coba gelombangnya, gelombang dari bilah kedua. Ini kan mulus, ini juga mulus. Ini kan kesini juga mulus sama kan. Jadi tidak ada perubahan untuk gelombang dari gambar 1, 2, 3. Kita lihat yang A ini mulus, ini juga mulus, ternyata masih sama. Tapi di sini kita lihat ini kan mulus, sedangkan di sini bergelombang kan. Jadi yang A ini harusnya di sini bergelombang. Jadi yang A ya salah. Kalau yang D ini sudah benar kan, lihat mulus, ini juga mulus, di atasnya bergelombang. Jadi yang A salah, jadi yang D yang benar. Soal yang keenam. Perhatikan seri gambar berikut dan kemudian tentukan satu gambar yang tersedia yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang menjadi soal. Kita lihat di sini hitamnya geser ke sini ya. Ini juga geser sehingga jadi di sini. Lalu geser lagi ke sini. Lalu ini berarti geser ke bawah. Tinggal geser ke bawah. Ini ke sini kan geser. Sehingga di sini ini juga nanti geser ke bawah. Harusnya hitamnya ada di sini. Yang hitamnya ada di sebelah sini, ini harusnya hitam di sini. Berarti yang B, C, dan E. Kemungkinannya adalah B, C, dan E. Berarti yang A kita eliminasi, yang D kita eliminasi. Sekarang kita lihat ini kan berkurang di sini kan, segitiganya berkurang. Lalu pindah makin berkurang lagi. Berkurangnya setengah segitiga. Maka untuk yang selanjutnya pasti dia ini akan hilang nih. Yang ini akan hilang. Ini akan hilang. Tinggal nanti ada satu di atas berwarna putih. Karena hitamnya sudah jatuh di bawah. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Karena kan hilangnya nanti bertambah setengah segitiga. Kalau yang B itu kan ini segitiganya kebalik. Kalau yang E ini segitiganya malah yang hilangnya yang atas, yang bawah ya. Jadi ini salah. Jadi yang benar yang C. Yang ketujuh, di sini kita perhatikan kotak luarnya dulu. Kotak luarnya ini persegi 90 derajat. Kalau ini kan ada agak bundar. Berarti nanti kita pilih di sini yang agak bundar ya. Karena kan selang-seling. Siku-siku agak bundar, siku-siku nanti agak bundar lagi di sini. Yang bundar itu berarti kan B, C, D, E. Yang A jelas salah. Lalu kita perhatikan yang pertama. Ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Ini yang menghadap ke bawah, hadap ke kanan, hadap ke atas, hadap ke kiri. Yang menghadap ke kiri itu adalah yang C benar, yang D benar, yang E benar. Jadi yang B salah.
Lalu gambar yang kedua, kalau gambar yang kedua ini searah dengan jarum jam 90 derajat dirotasikan, ini ke kiri, ke atas, ini ke kanan, berarti yang harusnya nanti di sini ke bawah kan, ke bawah. Cari yang ke bawah, berarti yang ke bawah itu yang ini salah ya. Ini ke bawah, ini juga ke bawah. Jadi kemungkinan yang D atau E, berarti yang C kita eliminasi. Selanjutnya untuk gambar ini, yang ketiga, ini searah dengan jarum jam, dirotasikan 90 derajat. Ini ke kanan, ini ke bawah, lalu ini ke kiri, berarti nanti ke atas. Lihat yang ke atas, itu yang E ya, ini kan ke atas, sedangkan ini ke kanan, salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal ke-9, berarti ini gambar selanjutnya adalah ini itu sebenarnya dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ke sini dirotasikan. Dirotasikan ke atas ke sini. Sehingga kan ini segitiga hitam putihnya ada di sini. Ini dirotasikan, terus dirotasikan lagi sehingga menjadi di atas menghadap ke bawah. Berarti nanti dirotasikan lagi, ada nanti segitiga yang ininya, berarti ini yang ini hitam, yang bawah putih kan. Lalu selanjutnya kita menentukan rotasi yang hitam dan putihnya. Hitam dan putihnya berarti tinggal sebelum menentukan hitam dan putih yang ini, kita tentukan dulu yang hitam putihnya. Hitam putih yang E benar, yang C benar. Berarti yang A, yang B, yang D kita eliminasi. Jadi pilihan kita tinggal C atau E. C atau E di sini kan berarti yang hitamnya itu yang menyatu di tengahnya itu yang lancipnya ya, bukan yang siku-sikunya. Ini kan yang lancipnya nih. Sedangkan yang menyatu di tengah yang siku-sikunya itu yang putih yang tidak berwarna. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau yang C itu kan malah kebalik. Di sini yang putihnya yang lancip, yang segitiga hitamnya yang siku-siku yang menyatu di tengah. Yang kesembilan kelanjutannya adalah pertama kita perhatikan panahnya. Ini panah ke atas, lalu panah ke bawah, lalu panah ke atas lagi. Berarti di sini nanti panahnya ke bawah. Ini panah ke kanan, lalu panah ke kiri, panah ke kanan, berarti nanti panah ke kiri. Kita lihat di jawaban yang panah ke kanan dan panah ke kiri dan panah ke bawah. Kiri bawah yang A jelas salah, yang B kemungkinan benar, yang C nanti ini salah, D juga kemungkinan benar, yang E juga jelas salah. Jadi tinggal kita menentukan B atau D. Lalu kita perhatikan kotak hitam. Kotak hitam ini bergeser ke kiri. Jadi di kiri, ini ke bawah berarti nanti harusnya di sini nih kotak hitamnya. Di sebelah kanan, kanan bawah. Ternyata memang semuanya kanan bawah. Lalu kita analisis lagi lingkaran putih yang kecil. Ini dari kiri, serong ke atas, serong ke kiri lagi. Berarti nanti harus ke atas lagi ke sini. Yang di atas itu adalah yang D kan. Yang B itu di bawah. Berarti yang jawaban benar adalah D. Yang ke-10 gambar terakhirnya adalah perhatikan di sini perubahan warna. Di sini kan segitiga putih jadi segitiga hitam. Lalu di sini segitiga putih yang kecilnya nempel gitu ya. Nanti di sini jadi segitiga hitam. Tapi nanti hitam itu nempel. Ini jadi hitam. Jadi kita tinggal cari segitiga hitam yang nempel. Berarti yang A, B, C, D itu kemungkinannya. Yang E-nya salah karena putih. Karena setelah putih kan harus hitam. Tinggal kita menentukan ini yang hitamnya kan di sini. Ternyata dia bergerak ke bawah jadi di sini. Bergerak lagi ke bawah jadi di sini. Setelah itu dia pasti bergerak lagi kembali ke asalnya di atas. Jadi cari hitam yang di atas di sini nih. Yang di sini. Jadi hitamnya harus di sini. Karena kan dia berputar terus. Yang hitamnya di atas itu kan yang kalau tidak A itu B ya. Berarti yang C dan D kita eliminasi.
Lalu yang kotak-kotak garis-garis itu juga kan bergerak. Ini kan bergerak nih. Ini sudah di bawah, jadi di atas. Ini di sebelumnya di tengah, jadi di bawah. Jadi kalau ini juga ya, dari yang ketiga kita perhatikan ini kan kotaknya berarah horizontal, ada di bawahnya berarti nanti menempati di sini nih. Ini nanti garis-garis horizontal, di sini garis vertikal. Yang horizontalnya itu kan yang A. Kalau yang B kan di bawahnya ini vertikal. Harusnya kebalik ya. Jadi yang benar yang A. Soal yang ke-11 kita perhatikan. Jadi gambar selanjutnya itu adalah di sini kita perhatikan yang paling kecil ini kan ada kotak hitam kecil nih. Kotak hitam kecil, kotak hitam kecil. Ternyata kotak hitam kecil ini bergerak dari tengah sini ke sini kan bergeraknya dia lalu ke atas. Berarti ini nanti bergerak ke kiri ke sini nih. Tinggal kita lihat kotak kecil yang ada di sini. Kotak kecil hitamnya harus ada di sini nih, di tengah-tengah. Berarti kemungkinannya adalah yang A, B, C, D, E masih di tengah-tengah. Ternyata masih benar semua ya. Lalu kita perhatikan lagi di sini kan ini vertikal. Ternyata dia geser ke bawah jadi horizontal. Geser lagi terus geser lagi ke kiri, berubah lagi jadi vertikal. Geser lagi ke kiri, berarti di sini dia menjadi horizontal lagi nih. Di sini dia jadi horizontal. Jawabannya yang horizontal itu yang kalau tidak A, B, C, E masih mungkin. Yang D tidak mungkin karena sudah vertikal. Selanjutnya kita analisis lagi. Yang lainnya pun bergerak sama kan di sini jadi misalkan di sini lingkaran tengah, ini berubah jadi di kiri kan di sini. Berubah lagi jadi di atas. Berarti nanti lingkaran ini yang gambar terakhir ada di tengah di sini nih. Jadi cari lingkaran yang ada di tengah dan ada kotak hitamnya. Jadi yang mungkinnya adalah yang ini kan B tidak mungkin karena ini segi 6. Yang E juga tidak mungkin, harusnya lingkaran tengahnya. Tinggal yang A atau yang C. Yang A ini kotak hitamnya nempelnya sebelah kiri, ini nempel sebelah kanan. Sedangkan dari soal pola di atas ini kan nempelnya sebelah kanan semua. Ini sebelah kanan, nempel sebelah kanan, nempel sebelah kanan. Maka kita pilih yang nempelnya di sebelah kanan, itu yang C. Kita masuk di soal yang terakhir. Jadi seri gambar selanjutnya itu adalah di sini kita perhatikan kotak yang bawah ini kan bergerak ke kanan setengah kotak. Ini awalnya nempel ada yang di luar, lalu dia bergerak ke kanan sehingga dia masuk sini. Terus dia bergerak lagi setengah langkah ke kanan, lalu bergerak lagi setengah langkah ke kanan sehingga dia di tengah-tengah. Berarti nanti di sini di kotak yang terakhir dia itu bergerak lagi ke kanan setengahnya kan di sini nih. Nah, di setengah, di sini hitam, di sini putih, berarti di sininya. Kalau kita gambarkan ya seperti ini tah. Nah, ini hitam, bawahnya putih dan tidak nempel ke bagian kanan. Berarti yang D karena nempel salah, yang C juga salah karena di tengah-tengah. Lalu kita perhatikan gambar yang hitam atas. Ini kan hitam atas. Awalnya kan setengahnya, dia bertambah lagi setengah. Menjadi satu kotak penuh kan hitam. Lalu nanti di sini berarti dia ditambah lagi setengahnya kan hitamnya. Sehingga ini setengah kotak ini harus berwarna hitam. Manakah antara A, B, E yang setengah kotaknya ini hitam dan setengah kotak kirinya putih? Yang A ini kan salah karena sama halnya dengan gambar yang keempat ini kan. Berarti ini salah. Yang E juga salah karena dia hitamnya sudah terlalu jauh di sini. Tambah setengah lagi dia mah. Sini. Berarti yang jawaban yang tepat adalah yang B kan. Karena hitamnya itu tepat di tengah-tengah. Kalau kita hitamkan ini kan ini pas tengah-tengahnya di sini tah. Maka jawaban tepatnya adalah yang B. Terima kasih, itulah pembahasan kita tentang soal figural. Semoga dapat membantu. Ini soal figuralnya cukup hot ya. Jadi
Kalau kita bisa yang sesulit ini, kenapa tidak bisa yang lebih mudahnya begitu kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.